apa ya, mungkin ya teman-teman yang ikut langsung, yang kepala sekolah ikut langsung bisa merasakan bahwa sebenarnya ya LK itu bermanfaat karena memang pintu masuknya penguatan SDM itu lewat LK, instrumen evaluasi diri, lalu dari hal apa yang kita belum lakukan dengan apa yang sudah kita lakukan, rencana tindak lanjut kita nanti berikutnya seperti apa. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP Provinsi Kepulauan Riau menggelar pertemuan secara tatap muka bersama tim Pokja Manajemen Operasional atau PMO, Program Sekolah Penggerak Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, dan tim PMO Sekolah Penggerak Dinas Pendidikan Kota Batam di Side Hotel Batam Center pada hari Senin tanggal 22 November 2021. Pertemuan tersebut selain menyampaikan perkembangan dan permasalahan sekolah penggerak dihadapi para tim PMO Dinas Pendidikan dan tim PMO sekolah, juga sekaligus membahas program selanjutnya yang akan diterapkan pada sekolah penggerak. Namun, untuk melihat pencapaian dan penguatan dari penerapan program sekolah penggerak tersebut, pihak LPMP Provinsi Kepri pada hari ini, Selasa, 23 November 2021, menggelar kegiatan berupa Forum Pemangku Kepentingan Daerah yang akan dibuka langsung Wali Kota Batam Muhammad Rudi SE MM bersama Bunda PAUD Kota Batam Marlin Agustina Rudi. Pada kegiatan Forum Pemangku Kepentingan Daerah tersebut menghadirkan Dewan Pendidikan Kota Batam, PGRI Kota Batam, koordinator tim PMO dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA dan SLB. Selain itu, pada forum tersebut turut dihadirkan Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak Angkatan 1 bersama pengawas Sekolah Penggerak Angkatan 1 dari SD, SMP hingga SMA dan SLB serta perwakilan siswa dan orang tua murid. Menurut Kepala LPMP Provinsi Kepri Dr. Anas Irwan Sapei MPD, bahwa program sekolah penggerak merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek dalam rangka mewujudkan transformasi mutu pendidikan menuju pendidikan paradigma baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Dan untuk di Provinsi Kepri sendiri, penerapan sekolah penggerak ini baru terdapat 22 sekolah penggerak Angkatan 1, selanjutnya akan bertambah lagi pada program sekolah penggerak Angkatan kedua. Sementara untuk implementasi dari program sekolah penggerak ini, kata Irwan lagi, telah diterapkan pada tahun ajaran baru dan hasilnya cukup bagus, terjadi perubahan paradigma baru dalam transformasi pembelajaran siswa lewat cakupan literasi dan numerasi. Irwan berharap melalui program sekolah penggerak ini terjadi akselerasi peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik melalui intervensi secara bersama-sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga mutu pendidikan semakin meningkat serta mampu meningkatkan pencapaian hasil belajar peserta didik dari aspek kompetensi kognitif maupun non-kognitif dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di Provinsi Kepri kan khususnya untuk Batam kita sudah menerapkan sekolah penggerak itu pada April 2021. Sejauh ini Pak, udah evaluasi sudah sejauh mana dilakukan oleh LPMP sendiri keberhasilan dari sekolah penggerak ini? Jadi sebenarnya kalau implementasi dari program sekolah penggerak itu dimulainya pada tahun ajaran baru.
Juli yang lalu, bulan Juli tahun 2021 yang lalu. Nah, kalau kita dari LPMP memang melakukan monitoring dan evaluasi ke semua program sekolah pelaksana program sekolah penggerak, karena ada 22 di Kota Batam. Kita sudah lakukan itu, walaupun ada kendala-kendala karena memang kemarin pelatih ahlinya yang asli itu sebenarnya baru bulan Oktober ya, baru bulan Oktober ada. Jadi sebelumnya dihandle oleh instruktur nasional yang disebut dengan pelatih ahli interim. Nah, itu kendalanya. Tapi alhamdulillah program tetap berjalan dengan baik, walaupun ada sedikit-sedikit kendala lah. Pak, untuk Provinsi Kepri kan kuotanya cukup terbatas nih Pak ya. Untuk gelombang kedua kira-kira berapa sekolah lagi yang akan kita serahkan? Jadi memang untuk angkatan 1 ini sebenarnya kan hanya untuk Kota Batam dipilih untuk Provinsi Kepri, karena kan se-Indonesia belum semua. Betul. Nah, baru 111 kabupaten kota. Nah, alhamdulillah untuk angkatan kedua yang sekarang masih sedang dalam proses seleksi tahap kedua untuk pemilihan kepala sekolahnya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal GTK Kemendikbudristek Dikti, itu nambah lagi 2 kabupaten. 2 kabupaten. Iya, Natuna dan Kabupaten Bintan. Berapa kuota kita Pak? Kuota belum ada kuota, tapi waktu itu yang mendaftar 300 kepala sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB. Nah, Pak, dengan adanya sekolah penggerak ini, apa sih keuntungan yang diperoleh oleh sekolah sendiri gitu kan? Jadi model pembelajarannya dia memang dalam program sekolah penggerak ini berbeda karena berpusat pada murid. Ada pembelajaran paradigma baru. Jadi salah satu intervensi dari program sekolah penggerak ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sebenarnya ada 5 intervensi. Iya, 5 intervensi, dan semua itu secara bertahap sudah dilakukan gitu, termasuk digitalisasi sekolah, misalnya peningkatan SDM gitu. Nah Pak, ini kan sekolah penggerak tidak jauh daripada mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti apa sih sebenarnya sesungguhnya profil pelajar Pancasila? Kita udah ada PPKN sesungguhnya. Pelajaran PPK ini. Ini kan supaya lebih mendalam lagi dan betul-betul profil pelajar Pancasila itu betul-betul bisa terwujud gitu ya dalam perilaku sehari-hari peserta didik. Jadi memang dalam program sekolah penggerak ini ada namanya proyek pembelajaran untuk profil pelajar Pancasila itu gitu, sehingga betul-betul anak-anak itu atau peserta didik itu bisa merasakan seperti apa sesungguhnya dalam praktek nyata profil indikator dari profil pelajar Pancasila itu. Ini kan bagian dari Merdeka Belajar Pak ya, untuk episode ke-7 kalau ke-7. Nah Pak, dari endingnya seperti apa sih episode ke-7 ini, Merdeka Belajar dari sekolah penggerak ini, yang diharapkan oleh pemerintah, oleh masyarakat sendiri? Sebenarnya program sekolah penggerak ini nanti kita berharap tindak kekerasan tidak terjadi lagi di sekolah, kemudian perundungan tidak terjadi lagi, hasil belajarnya bisa meningkat, kalau bisa di atas 2 level di atas yang seharusnya gitu, minimal 1 level di atas. Ini bagian dari BIMTEK perundungan, itu bagian dari ini. Iya, termasuk juga. Gitu. Selanjutnya apa nih yang langkah-langkah yang dilakukan setelah tahap-tahap dilakukan oleh sekolah penggerak? Kalau nggak salah 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. Untuk program ini. Setelah 3 tahun apa yang dilakukan? Setelah itu tetap dilakukan. Proses itu tetap dilakukan. Makanya ini sebenarnya program ini kan program kolaborasi. Artinya bukan hanya programnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi saja, tapi bagaimana perannya dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya tentunya gitu. Berarti kan ini kalau nengok ini Pak 3 tahun mengemban. Yang untuk yang lain-lain katanya ada imbasannya kan ya Pak, untuk ke sekolah-sekolah lain gimana Pak?
ya memang suatu saat kelak apa beberapa tahun kemudian sebenarnya kan semua sekolah itu sesuai apa yang disampaikan oleh Mas Menteri pada saat launching ya program sekolah penggerak ini pada tanggal 1 Februari tahun 2021 yang lalu, itu nanti semua sekolah itu menjadi sekolah penggerak gitu. Jadi makanya 3 tahun tuh mereka dimantapkan dulu baru iya, ke yang lain gitu kan. Jadi sembari bertambah kuota nanti dari pusat gitu. Jadi LPMP sendiri targetnya seperti apa, Pak? kalau LPMP sebenarnya tetap ikut memfasilitasi mulai dari tahap sesuai dengan tugas dan fungsinya, mulai dari tahap persiapan, kemudian pada saat implementasi gitu, sampai nanti tindak lanjutnya. Pertemuan ya Pak ya? Iya. Yang membahas apa aja nih Pak? Besok katanya ada rencana, ada acara. Iya, kegiatannya forum pemangku kepentingan daerah. Iya betul. Nah, jadi dalam kegiatan forum pemangku kepentingan daerah itu kita ya melakukan pertemuan lah antara komite pembelajaran di sekolah penggerak, pelatih, nanti difasilitasi, sebenarnya fasilitatornya pelatih ahli, kemudian forum kepentingan lainnya gitu. Jadi sebenarnya unjuk prestasi apa yang dilakukan mereka dalam program sekolah penggerak itu. Tapi setelah itu unjuk prestasi, setelah itu diadakan diskusi-diskusi gitu, diskusi-diskusi untuk membahas permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di masing-masing sekolah pelaksana sekolah penggerak ini gitu. Besok ya dihadir oleh siapa Pak? Rencananya kita mengundang Wali Kota Batam, kemudian juga Bunda PAUD Kota Batam, kemudian Kepala Dinas Pendidikan baik Provinsi maupun Kota Batam, Kepala Bapelitbangda ya Kota Batam maupun Kepala Bapeda Provinsi, kemudian dan pemangku kepentingan yang lain seperti Dewan Pendidikan. Lebih kepada launching kah atau gimana nih Pak? Sebenarnya bukan launching karena kan sudah dilaksanakan. Jadi sebenarnya apa yang sudah dilaksanakan oleh sekolah dalam program sekolah penggerak itu akan dipertunjukkannya besok gitu. Tapi juga melihat mereka juga akan berdiskusi tentang persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan program sekolah penggerak itu sendiri. Iya, ada yang difasilitasi atau fasilitasi oleh pelatih ahli. Pak, terakhir mungkin harapan Bapak dengan adanya sekolah penggerak ini Pak untuk pendidikan khususnya di Provinsi Kepri. Harapannya tentunya semua kabupaten kota ya dalam waktu yang tidak lama semuanya bisa menjadi pelaksana program sekolah penggerak. Kemudian kuota untuk Kepri itu bisa banyak ya, karena program ini kan sangat bagus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau. Tapi nggak rumit Pak ya untuk menjadi sekolah penggerak itu? Enggak rumit. Tapi memang yang terutama memang kepalanya harus yang ya memang karena punya visi ke depan. Sekolah kayaknya ya yang iya. Bukan sarana Pak ya? Bukan, dia pemilihannya itu kepala sekolah. Jadi begitu dia lolos seleksi, nah kepala sekolahnya lolos seleksi, kemudian otomatis sekolahnya itu yang menjadi program sekolah penggerak. Tidak melihat sekolahnya. Tidak melihat sarananya. Kepala sekolah mengatur manajemen dari sekolah. Oke, terima kasih Pak atas infonya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 6 sekolah penggerak, apa aja sih yang umum kekurangan mereka ini? Jadi gini, dari 4 sekolah yang sudah saya adakan PMO ya, pelaksanaan pembelajaran paradigma baru itu sudah terlaksana. Dalam hal teori pembelajaran itu guru-guru itu menguasai. Cuma mereka ini masih perlu pendampingan, banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi. Karena ini kan sesuatu yang baru. Nah, ketika mereka mempraktekannya juga mereka tahu tindak lanjutnya bagaimana, penyelesaiannya bagaimana, udah benar tidak mereka lakukan ini. Nah, jadi mereka masih memerlukan pendampingan untuk penguatan mereka, terutama
yang mereka keluhkan ini masalah penilaian asesmen. Kemudian yang baru lagi kan ada namanya project profil pelajar Pancasila, itu yang itu. Kemudian bagaimana membuat modul ajar, ya modul ajar. Nah itu yang masih mereka kurang ya? masih kurang. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, apa hasil dari Monep sendiri, Bun? Ya, alhamdulillah Min, hari ini kita lagi di Monep di SMP Negeri 12 Batang Ya. sama PA kita Ibu Melani. Ya, dalam hal kegiatan Monep ini adalah bagaimana sekolah penggerak Ya. ke depan dalam pelaksanaan paradigma baru di dalam setiap sekolah. Itu yang di Monep hari ini bersama kawan-kawan guru dan termasuk kepala sekolah. Jadi masukan-masukan diberikan ya, Bu ya? Ya. Bun, apa kelemahan kita, Bu? Bun selama ini? Dalam kegiatan Monep ini PA kita bertanya apa sih kelemahan-kelemahan kawan-kawan dalam pembelajaran paradigma baru. Tentu kelemahannya banyak. Kalau kami di SMP Negeri 12 itu kita kekurangan guru, yaitu guru 2, guru olahraga, juga ada guru seninya 1. Itu masuk ke masukan diberikan Ya, kita. itu kelemahannya. Ini biasanya kita kalau di Monep ini oleh PA ini kalau tidak terselesaikan di sekolah maka akan dibawa ke dinas bahkan sampai ke tingkat pusat. Kemendikbudnya. Jadi solusi apa yang diberikan? Jadi sampai ke tingkat daerah juga misalnya sarana. Sarana itu kan lapangan kami yang di atas kan belum memadai untuk kegiatan-kegiatan anak yang sifatnya ekstrakurikuler. Jadi tentu pembelajaran di bidang kegiatan di bidang ekstrakurikuler tidak bisa terpenuhi dengan baik untuk anak-anak. Nah itu Ini kan bagian dari evaluasi penerapan sekolah penggerak ya, Bun? Iya, betul Min. Sekolah penggerak sendiri sudah sejauh mana, Bun, pergerakannya? Kalau untuk kegiatan sekolah penggerak dalam paradigma baru ini, saya rasa semua sekolah mengalami kendala. Jadi di dalam sekolah penggerak ini sampai hari ini, apakah seperti saya ambil contoh profil Pancasila, proyek profil Pancasila, apakah SMP 12 sudah benar? Belum tentu juga jawabannya. Ya. Apa salah jawabannya juga belum. Karena memang kita hari ini bagaimana mengupayakan, mengoptimalkan kawan-kawan yang kemarin ikut IHT untuk berkolaborasi dengan kawan-kawannya baik itu di satu mapel maupun lintas mata pelajaran supaya bukan hanya sampai di satu sekolah dia juga bisa bekerjasama dengan kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada di Batam bahkan di luar Batam karena mereka ini sudah membentuk komunitas-komunitas untuk mensukseskan program sekolah penggerak yang diajukan oleh Mas Menteri kita dalam paradigma pembelajaran baru ini. Bun, kalau secara menyeluruh kelemahan kita di selain guru apa aja, Bu? Ya, kalau kelemahan kita ini juga di teknologinya yaitu internet. Ya, hari ini kan internet kita juga tidak memadai. Lantas listrik kita juga, misalnya kita WC kita kurang misalnya kan, kita tidak bisa menggunakan anggaran BOS untuk membuat WC baru. Oke, terima kasih Bun atas infonya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Generasi emas cerdas